Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan, nama saya Iga Sagala. Saya mahasiswa dari Universitas Medika Suherman, program studi S1 Keperawatan semester 4. Tujuannya datangnya saya di sini, saya akan melakukan promosi kesehatan kepada ibu hamil, yaitu terkait dengan diabetes gestasional. Apakah ibu bisa mengganggu waktunya? Ya. Baik Ibu, jika Ibu bisa, kita mulai saja di sini. Waktunya kurang lebih 30 menit ya Bu. Ya. Untuk membersihkan waktu, kita mulai saja ya Bu. Ya. Baik Ibu, udah tahu Ibu apa itu diabetes gestasional? Belum. Jadi saya punya brosur atau leaflet. Ini tuh untuk Ibu baca-baca ya Bu. Di sini ada apa itu diabetes gestasional, penyebabnya apa, terus pengobatannya bagaimana, dan faktor risikonya apa aja. Ya. Bisa Ibu baca ya Bu. Ya, makasih. Baik Ibu, saya mulai ya Bu. Jadi diabetes gestasional itu diabetes yang pada saat kehamilan, terutama pada paruh kedua kehamilan. Diabetes gestasional ini dapat mengganggu kehamilan serta kesehatan ibu hamil dan bayinya. Ya. Diabetes gestasional ini diakibatkan oleh naiknya kadar berbagai hormon di dalam tubuh saat hamil. Bertambahnya jumlah hormon kehamilan ini bisa mengakibatkan kerja insulin. Akibatnya gula darah naik dan disimpan sebagai lemak oleh tubuh ibu. Kadar gula darah yang terus tinggi ini juga bisa mengakibatkan berat badan jadi naik. Berat badan janin juga pun naik hingga di atas rata-rata. Oleh karena itu, ibu hamil disarankan untuk tidak sering mengkonsumsi makanan yang terlalu manis seperti es krim, buah yang dikeringkan, atau buah yang banyak mengandung gula. Bahayanya diabetes gestasional ini bagi ibu dan anak dapat mempengaruhi kondisi ibu hamil dan janin. Pada ibu hamil, diabetes gestasional dapat menyebabkan yang pertama yaitu kelahiran prematur atau melahirkan saat hamil kurang dari 37 minggu. Preeklamsi yaitu kondisi yang menyebabkan tekanan darah tinggi selama kehamilan dan dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani. Terus juga bisa mengakibatkan keguguran. Terus ada kesulitan saat menjalani persalinan. Ada polihidromion atau berlebihnya cairan ketuban ibu. Peningkatan resiko terjadinya pendarahan pasca persalinan. Jadi kalau saat ibu hamil itu terdapat penyakit diabetes gestasional itu bisa meningkatkan pendarahan saat pasca persalinan ya Bu. Nah di sini ada bagaimana cara mengatasi diabetes saat hamil ini. Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan bernutrisi dan sehat. Yang kedua, berolahraga secara rutin dan tidak terlalu berat. Misalkan olahraga yoga ataupun olahraga yang disarankan bagi ibu hamil. Mengontrol kenaikan berat badan yang sehat. Jadi ibu bisa mengontrol makanan sehatnya, apakah badan ibu sedang sehat atau tidak. Ibu bisa mengontrol seperti itu. Rutin memeriksa kadar gula darah harian. Jadi ibu bisa mengontrol kadar gula darah ibu, bisa dicek ke bidan-bidan di kampung, atau ibu bisa membeli cekan si cek gula darah itu. Yang terakhir itu menggunakan insulin jika dibutuhkan. Apa sih penyebab diabetes gestasional ini? Jadi pada masa kehamilan, plasenta akan memproduksi lebih banyak hormon seperti hormon estrogen, kuman plasenta laktogen, termasuk hormon yang membuat tubuh kebal terhadap insulin, yaitu hormon yang menurunkan kadar gula darah. Akibat kadar gula darah meningkat, adanya penyebabnya yaitu diabetes gestasional.
Nah, di sini juga ada beberapa buah yang bisa menurunkan kadar gula darahnya ibu hamil ini menurun, yaitu ada tomat, ceri, buah bit, delima, lemon, jambu merah, buah beri, kiwi, dan lain sebagainya. Lihat faktor resiko diabetes gestasional ini atau diabetes pada kehamilan ini. Yang pertama yaitu usia lebih dari 25 tahun saat hamil. Jadi usia di atas 25 tahun itu banyak terjadi adanya si diabetes gestasional ini. Yang kedua yaitu kelebihan berat badan sebelum hamil. Jadi ibu sebelum hamil ini berat badan ibu meningkat, itu juga bisa menyebabkan si diabetes gestasional ini. Nah, yang ketiga itu memiliki keluarga dengan sejarah diabetes. Berarti apakah keluarga ibu itu banyak yang menderita si diabetes itu apa enggak? Itu bisa menurunkan kepada kita bisa. Yang keempat itu pernah mengalami diabetes gestasional sebelumnya. Jadi misalkan di kehamilan sebelumnya ibu pernah merasakan atau memiliki penyakit si diabetes gestasional ini. Nah, yang kelima yaitu pernah mengalami keguguran. Jadi di kehamilan sebelumnya ibu mengalami keguguran, maka itu bisa menjadi faktor resikonya si diabetes gestasional. Yang keenam pernah melahirkan bayi di atas 4,5 kg. Jadi kelebihan berat badan pada si bayi itu juga bisa mengakibatkan diabetes gestasional. Gaya hidup yang ketujuh ini gaya hidup sedentari atau kurang gerak. Ibu tuh misalkan ibu lagi saat hamil tuh ibu jarang gerak, keseringannya tiduran, cuma tiduran makan itu juga bisa menyebabkan diabetes gestasional ini. Yang ke-8 ini ada memiliki hipertensi dan penyakit kardiovaskular, yaitu memiliki darah tinggi dan jantung. Itu juga bisa menyebabkan diabetes gestasional. Ini yang terakhir mengalami sindrom ovarium polikistis, yaitu ibu mengalami PCOS. Jadi itu juga bisa menyebabkan si diabetes gestasional ini. Baik ibu, itu saja yang bisa saya paparkan. Apakah ibu ada pertanyaan? Ada. Silakan ibu. Apakah diabetes kehamilan ini bisa sembuh? Baik ibu, jadi saya jawab ya bu. Diabetes ini dapat sembuh dan kadar gulanya kembali normal setelah ibu melahirkan. Namun kalau ibu tidak bisa mengontrol kadar gula darah dengan baik, diabetes saat hamil yang dulu pernah dialami bisa berkembang menjadi diabetes tipe 2. Yaitu diabetes tipe 2 itu diabetes yang pada saat bukan keturunan ibu, tapi diabetes penyakit yang memang ada. Nah ibu, jadi diabetes gestasional ini bisa hilang apabila ibunya mengontrol kadar gula darah ibu ya. Jadi sering-sering untuk mengontrol pada saat kehamilan. Itu ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah ibu, cukup ya. Baik ibu, jadi bisa disimpulkan diabetes gestasional ini adalah diabetes pada saat kehamilan. Diabetes gestasional ini dimulai dari pada saat trimester pertama bisa ada, di trimester kedua juga bisa ada. Nah, makanya ibu sekarang lagi hamil ya kan? Ibu sekarang harus sering-sering mengontrol kadar gula darah ibu ini. Jadi biar kita mengetahui gitu ibu, apakah kita tuh terkena si diabetes atau tidak. Terus banyak mengkonsumsi makanan yang sehat ya ibu, penting banget itu buat ibu hamil. Terus makan makanan buah seperti olahraga dan lain-lain sebagainya ya ibu. Semoga tetap sehat ya ibu. Dilancarkan dalam persalinannya juga. Cukup ya ibu dari saya. Terima kasih udah mohon maaf
maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Terima Iya. kasih atas waktunya ya Bu. Iya, sama-sama. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu.